adik-adik suami yang ada di rumah, gimana kabarnya? Kak Ana dan Kak Rangga berharap adik-adik kabarnya baik, sehat selalu, dan jangan lupa walaupun kita udah di new normal, kita harus tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Karena ini masih pagi, biar semangat, gimana kalau kita nyanyi dulu yuk, Kak Rangga yuk? Yuk. Adik-adik. Yuk, bangkit semua, bangkit berdiri semua yang ada di rumah, gerakkan tangannya biar nggak loyo. Kita nyanyi apa, Kak Rangga? Apa ya bagusnya ya? Gimana kalau aku bahagia? Oh iya. Tahu nggak Kayaknya teman-teman? Kak Rangga lagi bahagia nih ya? Yuk, pasti udah pada bisa ya. Yuk, kita nyanyi lagi lagu aja bareng-bareng. Aku bahagia. Kayaknya adik-adik di rumah masih pada lesu nih, Kak Rangga. Gimana Iya. kalau kita nyanyi sekali lagi ya? Iya, ayo. Gimana kalau nyanyi Tuhan Sumber Gembiraku? Nah, adik-adik pasti udah bisa kan ya lagunya. Oke, musik. Buah bunga itu ternyanyi, gembira hatiku, segala rumputku teriak-teriak, Tuhan sumber gembiraku, semua jalan hidupnya menuju ke surga, bersirat angin dan mesra, mengayun ke surga, semua itu ternyanyi, gembira hatiku, segala rumputku teriak-teriak, Tuhan sumber gembiraku. Adik-adik, sebelum kita memasuki acara sekolah minggu kita berdoa dulu yuk. Tangan dilipat, kedua tangan dilipat, pejamkan mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati dan menyertai kehidupan kami hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih sehingga kami dapat berkumpul, dapat melakukan sekolah minggu lagi Tuhan, dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang baik. Kiranya Engkau selalu memberkati kehidupan kami, dan kiranya Engkau memberkati sekolah minggu ini agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat berguna untuk kehidupan kami semua ya Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang dapat mengganggu kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman, Kak Ana mau ajak adik-adik memunyikan satu lagu dulu biar kita semangat mendengarkan firman Tuhan. Apa Kak Ana lagunya? Sungai Sukacitamu. Oke, yuk kita mendengarkan.
di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Memenangi dan Bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan GKJ Sangirono Baru Sekolah Minggu saat ini ya. Nah, Mas Toto mau tanya, adik-adik kabarnya gimana hari ini? Mas Toto selalu berharap, selalu berdoa adik-adik dalam keadaan yang baik. Oh ya, tema kita hari ini bahagia bersama Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Sekarang disiapkan dulu Alkitabnya, dicari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Kalau judul perikopnya adik-adik, ajakan juru selamat. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami, dan ajarlah kepada kami untuk setia kepada firman-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita baca bersama-sama ya. Ajak Bapak Ibu juga di rumah, Papa Mama, untuk membaca firman Tuhan dari Matius 11 ayat 25 sampai 30 yang demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ya adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah merasa khawatir, merasa takut, merasa sedih, bahkan karena banyak hal yang terjadi ya, mulai dari tidak diberikan uang jajan sama mama papa, khawatir tidak naik kelas karena ketinggalan pelajaran misalnya, atau sulit untuk mengikuti pelajaran, merasa kesulitan membuat PR di sekolah. Banyak sekali yang adik-adik alami pasti. Nah, cerita Mas Toto kali ini tentang seorang anak perempuan. Anak perempuan ini bernama Adele. Adele ini juga seperti adik-adik di rumah, ikut sekolah minggu. Dia juga anak yang pandai di sekolah. Dia juga anak yang aktif di sekolah minggu juga. Nah, tapi suatu hari Adele ini sakit adik-adik.
sakit, otomatis dia akan ketinggalan pelajaran karena harus istirahat lebih dari 1 minggu di rumah sakit dan di rumah. Bayangkan adik-adik, Adel yang biasanya ceria, biasanya tertawa ke sana kemari, tiba-tiba dia merasa sedih, merasa murung, dia merasa tidak mampu untuk melakukan tugasnya sebagai seorang anak yang bersekolah. Kenapa begitu adik-adik? Mari kita mendengarkan sedikit percakapan ini antara Adel dan papanya. Adel, terdengar suara papa Adel memanggil. Adel, kamu di mana, nak? Adel di teras, Pak, jawab Adel. Loh, kamu kok tidak belajar, nak? Katanya minggu depan mau ujian. Adel males, Pak. Adel sedih. Adel takut. Loh, kenapa kamu kok jadi males? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu takut, Del? Kamu kan biasanya ceria, biasanya ketawa. Iya, Pak. Adel kan minggu depan ujian. Padahal Adel lebih dari 1 minggu kan Papa tahu sendiri tidak masuk sekolah, cuma di rumah istirahat. Nah pasti Adel kesulitan Pak untuk mengejar pelajaran. Oh, jadi kamu takut ketinggalan pelajaran dan tidak naik kelas gitu ya? Iya Pak, Adel nggak tahu apa Adel bisa mengikuti pelajaran lagi dengan baik. Nah, kamu jangan khawatir Del. Kamu pasti bisa mengikuti pelajaran. Sekarang Papa mau bercerita sedikit. Kamu tahu nggak? Waktu kamu dirawat di rumah sakit, Papa juga khawatir. Papa juga takut, Del. Apalagi Mama. Tapi Papa teringat. Teringat sama siapa? Sama Tuhan Yesus, Del. Tuhan Yesus itu pernah mengajak di dalam sebuah firman-Nya agar mau datang kepadanya supaya diberi kelegaan. Itu ada deh di dalam Alkitab. Iya Pak, Adel juga pernah kok diajari seperti itu. Nah, kalau kamu pernah diajari seperti itu di sekolah minggu kan? Iya Pak. Makanya, ayolah, Bapak yakin kamu pasti bisa. Tapi Pak, Adel takut. Adel nggak tahu harus mulai dari mana. Sudahlah, kamu jangan takut. Percaya sama Papa, kamu pasti bisa. Ayo sekarang kita masuk. Kita berdoa. Terus Papa temenin kamu belajar. Ya Pak. Nah adik-adik, cerita Adel dan papanya tadi tentu pernah adik-adik alami. Meskipun mungkin tidak sama peristiwanya ya, tapi ini adalah satu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Adik-adik merasa khawatir, tidak bisa mengikuti pelajaran setelah harus beristirahat cukup lama. Nah, tetapi kembali ke ayat tadi, ayat 28, isinya adalah sebuah ajakan. Ajakan dari juru selamat. Juru selamat siapa adik-adik? Ya benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan mewujudkan kasih itu dalam segala hal. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajak adik-adik, mengajak Mas Toto, mengajak semuanya untuk datang kepadanya ketika menghadapi berbagai persoalan. Nah, pertanyaannya, apakah ketika sudah datang kepada Tuhan langsung selesai masalahnya? Kalau kita percaya, kalau kita berpegang pada kesetiaan Tuhan Yesus itu yang sudah setia, kita pun setia pada Tuhan Yesus, pasti semuanya akan selesai. Nah,
asal kita mau terus belajar bersama Tuhan Yesus. Adik-adik, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang begitu luar biasa. Ada satu pesan Mas Toto buat adik-adik. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mau menolong kita, meringankan beban kita, asal kita juga mau belajar untuk setia pada Tuhan, taat dan berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Gitu ya adik-adik. Yuk, mari kita tutup firman Tuhan saat ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dan pengetahuan dari-Mu agar kami sanggup melakukan apa yang menjadi firman-Mu tadi. Amin. Nah, adik-adik, nggak kerasa setelah minggu sudah selesai, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Mas Toto. Nah, sekarang kita akan membawakan satu pujian lagi sebelum nanti kita doa penutupan dipimpin oleh Kak Rangga. Ayo Kak Rangga, kita nyanyi. Yuk. Kita akan nyanyi lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Yuk. Yuk. Hati yang adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi sebenarnya tak keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang datang keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa bersama-sama, doa penutup ya. Yuk kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih sehingga kami semua dapat bersama-sama beribadah meskipun hanya secara online ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memberkati kami sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami yakin dan percaya juga ya Bapa bahwa Engkau akan memberkati kami dan memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari seperti sedia kala ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya itu. Amin.